Selamat pagi Bu Neti. Selamat pagi Pak Yoga. Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi bersama terkait tindakan coaching yang nanti akan dilakukan oleh Bu Neti terhadap Pak Tan. Nah, adapun rubrik penilaiannya nanti Bu Neti itu ada beberapa poin di mana setiap poin tersebut akan dinilai berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama yaitu kurang, kemudian yang kedua itu baik, dan yang ketiga sangat baik. Jadi fokusnya dari ketiga kriteria tersebut. Nah, jadi untuk memperlancar kegiatan coaching ini, menurut Bu Neti, kompetensi coaching yang akan Bu Neti kembangkan kira-kira apa saja? Baiklah Pak Yoga, kita tahu sendiri ya, kompetensi inti dari coaching itu ada 3 yang kita pelajari di CGT ini. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini mengajukan pertanyaan berbobot kita lakukan dengan metode rasa, yaitu receive, appreciate, analyze, dan Ya, baik sekali ya Bu Neti ya. Jadi ada 3 tersebut kompetensi coaching. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut pada tindakan hari ini, yang kompetensi yang secara spesifik yang akan Bu Neti kembangkan kira-kira apa dari ketiga hal tersebut? Yang nomor 3 Pak, yang mengajukan pertanyaan berbobot dengan metode rasa, kita berdasarkan tujuannya ya. Jadi nanti misalnya receive itu saya mendengarkan dan menerima semua apa yang disampaikan oleh Coach. Kemudian appreciate itu dengan mengapresiasi atau merespon apa yang disampaikan oleh Coach. Selanjutnya yaitu summarize, itu saya coba menyimpulkan tentang apa yang telah diskusi, dan yang selanjutnya adalah not, itu dapat mengeksekusi yang disampaikan diskusi. Nah, tentunya ya Pak ya, untuk melakukan itu ya, saya ada melakukan jenis percakapan coaching, yaitu tentang percakapan untuk komunikasi. Maunya spesifik seperti itu. Karena kita tahu sendiri ada 4 jenis percakapan coaching, ada percakapan untuk kebiasaan, untuk koneksi masalah, untuk refleksi, dan kalibrasi. Gitu. Ya, jadi kalau bisa saya tangkap, berarti Bu Neti nanti akan secara spesifik akan mengembangkan terkait kemampuan bertanya yang berbobot, di mana indikatornya itu berfokus pada kegiatan tindakan rasa. Nah, jadi saya rasa nanti akan fokus penilaian atau pemantauan saya itu berdasarkan dari kompetensi pertanyaan bobot berdasarkan rasa yang sudah tadi Bu Neti tentukan. Oke, kemudian berikutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Neti untuk melakukan tindakan coaching. Dipersilakan Bu Neti. Iya Pak, percakapan coaching ini tetap kita pakai CIRTA Pak ya, alur CIRTA ya, pakai ada tujuan, identifikasi, dan rencana aksi, dan tanggung jawab sebagai dasar atau acuan saya untuk melakukan memberikan pertanyaan coaching. Ya, terima kasih Bu Neti untuk melakukan pendalamannya, nanti akan saya tambahkan di situ. Silakan Bu Neti. Biasanya coach yang mendatangi coach ya. Iya. Ini saya kasih coach ya, katakan setelah coach mungkin diskusi awal dulu. Suara Bu Neti agak terputus nih Bu Neti. Kurang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berperan sebagai coach, Pak Yoga sebagai pengamat, dan Pak Tan sebagai coach. Nah,
biasanya di dalam kegiatan coaching itu coach yang mendatangi coach biasanya seperti itu. Mungkin Pak kan bisa memulai percakapan kita. Oh ya. Oke, selamat pagi Bu Neti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tan ya. Apa kabar nih Pak Tan? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Cuman memang ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Neti Bu pagi ini. Wow, boleh banget Pak, boleh banget. Kalau boleh tahu nih Pak, tentang apa ya Pak ya? Begini Bu, hal yang ingin saya percakapkan pagi ini adalah mengenai tentang proses pelaksanaan kegiatan kita sebagai calon guru penggerak, yaitu tentang pendampingan individu Bu. Nah, kan beberapa hari yang lalu itu kita mendapat informasi bahwa untuk Kabupaten Sambas kegiatan pendampingan individu itu akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 6 April ya kalau tidak salah. Betul tidak tuh kemarin Bu, Pak saya tanggalnya kan? Iya. Nah, kemudian di SMK itu Bu sekarang sedang melaksanakan ujian akhir atau sekarang yang diubah namanya dengan penilaian sumatif satuan pendidikan itu bersamaan dengan waktu pelaksanaan pendampingan individu ini. Jadi di SMK itu sekarang sedang dilaksanakan ujian mulai tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 7 April. Nah, permasalahannya di situ Ibu. Ya, sebelum kita panjang lebar ya Pak ya, kira-kira nih tujuan akhir dari pertemuan ini Bapak ingin yang seperti apa Pak? Bagaimana kondisinya atau bagaimana? Ya, sebenarnya saya cuma ingin berbagi pendapat sih, bagaimana pendapat Ibu Neti sebagai coach. Seandainya Ibu berada di posisi saya seperti Ibu, tindakan apa yang sebaiknya saya ambil? Berhubung kan dulu waktu awal-awal kita mengikuti kegiatan CGP itu, kita juga diberi pesan untuk tetap mengutamakan tugas pokok kita sebagai guru di sekolah. Ya. Namun di satu sisi kita juga dipaksa untuk apapun kondisi di sekolah kita tetap harus mengikuti kegiatan CGP gitu kan. Jadi pada titik itu saya jadi bingung mana yang harus saya prioritaskan, apakah tugas pokok sebagai guru di sekolah ataupun tugas-tugas di CGP ini gitu. Karena kebetulan jadwalnya memang bersamaan. Oke. Apa ini bagaimana peran Bapak ataupun skala prioritas yang Bapak lakukan dalam memenuhi tugas antara tugas Bapak dengan tugas di CGP. Memang tadi saya dengar juga ya kita ya jadwal-jadwal yang dibuat. Maaf suara Bu Neti kurang jelas ya. Oh gitu ya. Pak Yoga merasa kurang jelas ya Pak Yoga. Bagaimana suara saya? Sama Bu, agak kurang jelas. Oh begitu ya? Ya. Ya. Tes. Ya, Bu. Bisa. Memang di layar saya pun gambar saya nggak bergerak-gerak ini. Ya betul Bu. Memang begitu ya? Iya, memang tidak bergerak gambar Bu Neti. Oh, mungkin sinyal saya nih Pak. Oke, baiklah Pak. Tadi sudah Bapak ceritakan masalah yang Bapak rasakan ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, kemarin ya, kan ada juga nih tugas kita yang berbarengan antara itu
kira-kira bagaimana Bapak kemarin menyelesaikannya ya Pak ya? Nah, kalau yang pendampingan individu sebelumnya kan Bu Neti memang dilaksanakan masih masih dalam tahap sekolah itu melakukan proses tatap muka seperti biasa. Nah, jadi sehingga proses pendampingan individu berjalan dengan sesuai harapan karena memang masih dalam proses pembelajaran. Jadi pendamping praktik itu datang ke sekolah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan agenda yang ditetapkan. Nah, namun pada pendampingan individu kali ini baru pertama kali dan memang ini kebetulan tanggal pelaksanaan tuh betul-betul sama persis dengan pelaksanaan ujian sekolah. Sedangkan saat ujian sekolah kan yang hadir di sekolah cuma kelas 12 melaksanakan ujian. Sementara kelas 10, kelas 11 itu diliburkan, Ibu. Nah, saya itu di SMK 1 Tebas mengajar kelas 10 dan kelas 11. Kelas 11, kelas 10 libur, jadi bagaimana saya tidak melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kemarin pendamping praktik itu mengatakan berdasarkan koordinasi dengan pihak BGP, saya dipinta untuk menghadirkan siswa yang sedang libur di sekolah untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu ini. Nah, itulah yang menjadi dilema bagi saya, Bu. Bukankah yang disampaikan oleh solusi yang disampaikan oleh pendamping praktik hasil diskusi dengan BGP itu akan mengganggu tugas pokok utama saya sebagai guru di sekolah, di mana sekolah saat itu sedang melaksanakan ujian praktik, begitu kan? Sedang melaksanakan ujian sekolah. Nah, bagaimana mungkin saya harus menghadirkan siswa yang seharusnya mereka berlibur di rumah untuk datang ke sekolah pada saat ujian sedang berlangsung. Nah, dilemanya di situ. Ya, paham. Nah, sekarang Bapak sudah melihat situasinya ya Pak ya. Kira-kira nih, kalau menurut Bapak, kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang yang dapat Bapak lakukan untuk dapat melaksanakan tugas dari PJJ Bapak? Ya, sebenarnya saya terpikir di jadwal yang diedarkan oleh pembimbing praktik itu kan mencantumkan jadwal seluruh kabupaten kan, Ibu. Di situ ada kabupaten lain. Nah, di kabupaten lain tuh saya lihat ada tanggal pelaksanaan kok bisa sampai tanggal 13 April, sedangkan Sambas itu kok hanya sampai tanggal 6 April gitu. Nah, cuma kan apakah pembimbing praktik mempunyai kewenangan untuk mengubah jadwal yang sudah dibuat oleh BGP? Kan masalahnya di situ, Bu. Apakah boleh pembimbing praktik melaksanakan pendampingan individu di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh BGP? Di BGP itu menetapkan kabupaten Sambas sampai tanggal 6, sedangkan kabupaten lain kok ada sampai tanggal 13. Seandainya Sambas juga diperbolehkan melakukan pendampingan individu sampai tanggal 13, maka saya akan tidak mengalami kendala untuk melaksanakan pembimbingan praktik. Karena kelas 10 itu kembali masuk sekolah tanggal 10 April. Nah, saya rasa seperti itu. Cuman kan itu di luar kewenangan kita, Bu. Kita tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengubah jadwal BGP. Saya tidak tahu apakah itu termasuk sebuah kesempatan yang saya miliki atau bagaimana gitu ya. Ya, terus terang sekarang saya masih ditagih oleh saya masih belum menyampaikan tanggal kapan bisa melaksanakan pendampingan individu kepada pembimbing praktik. Sementara teman-teman CGP lain itu sudah. Ya kan itu tadi saya bingung, saya mau bagaimana. Apakah harus menghadirkan siswa saat libur, dan itu tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena misalnya taruhlah saya meminta salah satu wali kelas 10 untuk me-WA siswanya hadir pada tanggal tertentu selama mereka masih libur. Nah, apakah ada, kan kita tidak juga bisa memaksa, Ibu.
Kalau kalian wajib hadir, ada kegiatan apa Pak? Nah, ini kegiatan saya CGP pengumum praktik. Nah, kan itu rasanya kurang bijak, apalagi kita sebagai guru penggerak katanya harus berpihak kepada murid, tidak melakukan hal-hal yang merugikan murid. Nah, kira-kira kalau memaksa siswa datang di mana saat mereka libur, apakah itu sebuah perbuatan yang menguntungkan atau merugikan murid? Kan begitu, Ibu. Iya, Pak. Nah, kemudian kegiatan Bapak untuk mencapai tujuan Bapak agar terlaksana juga beres lah masalah tugas UGP beres, skala prioritas kita menjadi guru itu dapat terlaksana, kira-kira apa Pak? Ya, itu saya yang pertama tadi saya sampai ini cuma masih berpikir bisakah jadwal itu digeser sampai tanggal 13 sebagaimana kabupaten yang lain. Cuma yang kedua juga saya ada juga terpikir Bu, apakah boleh pendampingan individu ini dilaksanakan secara daring, secara online. Nah, berhubung siswa kelas 12 itu kan tidak hadir ke sekolah. Cuma kalau saya mikir, kalau mau secara daring, secara online berarti kan pembimbing praktik tidak bisa hadir ke sekolah, tidak bisa foto dengan pelang sekolah, berarti kan nah gitu kan, itu otomatis tuh solusinya juga tidak memungkinkan kalau mau daring, karena pasti menjadi dalam tanda petik kendala bagi pembimbing praktik. Nah, jadi sampai saat ini saya masih tidak tahu juga Bu bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah ini. Solusi yang ditawarkan oleh pembimbing praktik dan BGP sih mengharuskan menghadirkan siswa di sekolah, cuma itulah saya masih menimbang-nimbang apakah solusi itu yang harus dilaksanakan gitu, dengan dalam tanda petik ya kemungkinan akan merugikan murid begitu kan, seharusnya mereka libur kita sekolah. Paham Pak, itu sebenarnya udah bagus sekali sih Pak, itu peluang yang atau kekuatan yang sudah Bapak tampilkan tadi, sudah Bapak jelaskan sudah bagus sekali ya, ada beberapa poin ya. Nah, sekarang Pak, kira-kira rencana Bapak ya, yang lebih spesifik agar kita nanti kan bisa diskusikan, betul kata Bapak, kita diskusikan ke pengajar praktik. Dari di antara itu, coba kita spesifikkan yang menjadi skala prioritas Bapak itu yang rencana yang mana Pak? Sebenarnya ada juga terpikir rencana ketiga Bu, rencana ketiga, cuma ini rencana ketiga aman untuk PP, aman untuk saya selaku CGP, cuma kurang aman bagi siswa. Maksudnya begini Bu, rencana ketiga saya adalah saya berencana untuk meminta siswa kelas 12 sebagai peserta untuk saya melakukan praktek mengajar. Jadi setelah mereka selesai ujian, nah itu satu kelas akan saya minta untuk masuk ke kelas untuk menjadi siswa saat sama melakukan praktek mengajar. Nah, cuman tidak aman bagi siswa atau merugikan siswa itu karena pertama ujian itu selesai jam 11 Ibu. Sedangkan pembimbing praktek itu diminta alokasi waktunya 2 jam kan oleh pengajar praktek itu. Berarti otomatis jam 11 sampai jam 1. Nah, yang pertama pasti akan memberatkan siswa karena pertama mungkin karena ini di bulan Ramadan gitu kan, kelas lain pulang, mereka harus masih tinggal di kelas selama 2 jam. Kemudian yang kedua akan memotong waktu sholat zuhur. Kalau mau menunggu selesai sholat zuhur, jam 12 berarti otomatis selesainya kurang lebih jam 2. Nah inilah Bu, memang bagaimana ya, ini mungkin memang konsekuensi ketika pelatihan dilakukan dengan model semacam ini, di mana kondisi itu
kondisi di lapangan itu tidak ideal, tapi kita dituntut untuk melakukan hal yang ideal gitu kan. Ya itulah dia Bu. Kalau menurut Ibu, solusi mana Bu yang harus saya ambil? Solusi pertama yaitu dengan meminta PP koordinasi dengan BGP untuk mengubah jadwal kabupaten yang rasanya kemungkinan kecil kan Bu. Minta dulu tanggal 13. Atau kemungkinan kedua bahwa saya harus bekerja keras menghadirkan siswa yang sedang libur, di mana banyak siswa itu yang pulang kampung jauh-jauh kan Bu. Nah itu kan itu kerja kerasnya pasti bakal bisa, di mana saya merasa nanti prinsip kesetaraan itu menjadi terabaikan kalau opsi kedua ini, di mana CGP lain itu dengan kondisi yang normal, siswanya memang hadir di sekolah, sementara saya harus bekerja lebih ekstra menghadirkan siswa yang sedang libur. Berarti di situ kesetaraan antara peserta CGP kan terabaikan. Saya diminta untuk melakukan kerja ekstra menghadirkan siswa yang sedang libur. Nah, saya tidak juga ingin mengatakan saya berada di posisi yang dirugikan, tapi tidak terjadi kesetaraan perlakuan terhadap CGP. Nah, yang ketiga itu tadi, merugikan siswa sekali, yaitu siswa kelas 12 yang seharusnya sudah tidak ada lagi proses pembelajaran di kelas, tapi dipaksa untuk kembali meluangkan waktu menjadi untuk mengamati praktek mengajar saya di sekolah. Nah, itu kalau menurut Ibu kira-kira solusi mana yang lebih bijak untuk saya ambil? Pak, sebenarnya ini semua strategi Bapak ya sudah bagus-bagus semua ya. Saya sangat appreciate ya, sangat kagum ya. Ini adalah strategi yang sangat luar biasa menurut saya. Nah, sebelum itu ya Pak ya, boleh sekiranya saya ingin bertanya kembali nih, kira-kira dari beberapa strategi yang Bapak telah sampaikan tadi, ya, telah Bapak pikirkan, telah Bapak sampaikan, nah, ukuran keberhasilan rencana yang mana yang dapat, maksudnya apa ukuran keberhasilan untuk rencana yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kita bisa lebih terfokus, nanti bisa diruncingkan lagi gitu. Yang di antara tiga itu ya, di antara tiga pilihan tadi. Kalau menurut saya Bu, take a deep breath dulu Pak. Kita lakukan stop dulu, kita ambil nafas dulu, Bapak berpikir boleh ya. Nah, yang mana kira-kira yang paling besar ukuran keberhasilannya. Nah, di situ nanti kita ambil peluangnya di sana. Kalau mengukur keberhasilan dari tiga solusi yang saya pikirkan itu, yang pertama jelas itu kemungkinannya kecil ya Bu ya, kalau mau mengubah jadwal kabupaten bisa diundur sampai tanggal 13 itu rasanya kecil. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua dengan menghadirkan siswa libur sekolah itu juga rasanya kemungkinan keberhasilannya juga masih belum meyakinkan lah, karena susah untuk memastikan siswa mau hadir di sekolah di mana seharusnya mereka libur gitu kan. Iya. Kemudian yang jadi mungkin yang opsi akan saya coba adalah opsi yang ketiga Bu, yaitu dengan meminta kesediaan kelas 12. Nah, mudah-mudahan ini tidak mengganggu agenda sekolah. Nah, kan khawatirnya di situ Bu. Saya juga tidak ingin dalam tanda petik egois seperti itu. Demi kepentingan saya sendiri sebagai CGP supaya lulus, saya mengganggu agenda sekolah yang sedang melaksanakan ujian gitu kan, dengan meminta satu kelas siswa kelas 12 itu untuk mengikuti kegiatan pendampingan praktik ini. Nah, tapi mudah-mudahan nanti bisa saya koordinasikan dengan kepala sekolah, dengan pihak sekolah. Nah, oleh sebab itu saya juga belum mengkonfirmasi apapun kepada pembimbing praktik, karena saya menunggu hari Senin nanti Bu masuk sekolah. Saya komunikasi dulu dengan kepala sekolah, kan tidak mungkin saya sendirian mengambil keputusan nanti kelas 12 satu kelas saya ambil selesai ujian kan, nanti malah membuat kondisi tidak kondusif di sekolah. Nah, untuk itu nanti saya akan menunggu hari Senin, mudah-mudahan kepala sekolah tidak keberatan dan siswa yang akan ditarik pun tidak keberatan, karena menurut saya sebaiknya ya
alangkah bijak kalau sebenarnya kita meminta kesediaan siswa juga, Bu. Jadi kan tidak etis juga kita langsung menahan siswa untuk pulang diarahkan ke kelas kan. Jadi harus Ya. kalau bisa meminta kesediaan siswanya juga gitu. Jadi opsi ketiga mungkin Bu yang akan saya usahakan, yang kemungkinan berhasilnya lebih besar lah gitu. Iya, bagus sekali Pak. Tepat sekali. Kalau saya sangat setuju Pak. Sangat setuju dan pilihan Bapak sudah sangat tepat menurut saya ya. Rencana dalam mencapai tujuan sudah direncanakan juga, nanti akan ditanyakan hari Senin ya Pak ya. Nah, tadi saya agak ini nih Pak, kalau boleh tahu nih Bapak ada menggunakan kata gangguan, ada gangguan tadi ya di kelas, ada untuk mengantisipasi. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana cara Bapak nanti untuk mengantisipasi gangguan tersebut Pak? Maksud saya begini, mengganggu agenda sekolah dalam pelaksanaan. Iya betul, benar-benar. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasi gangguan atau ya agenda dari sekolah itu gitu Pak? Nah kan karena begini ya, ujian sekolah itu kan dilaksanakan begitu siswa selesai ujian, ruangan kelas itu kan harus ditutup, harus digembok, tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun selain untuk ujian. Nah, tapi dengan adanya kegiatan pendampingan individu ini kan berarti saya harus dalam tanda petik melanggar ketentuan tersebut, karena ruang kelas akan saya gunakan untuk kegiatan di luar selain ujian. Nah, antisipasinya ya itu tadi Bu, saya akan koordinasikan dengan kepala sekolah terutama dan juga guru-guru lain sehingga tidak menjadi percakapan yang kurang nyaman di sekolah gitu Bu. Iya, berarti Bapak perlu dukungan ya Pak ya? Beberapa Tentu. dukungan, iya. Ya. Iya. Jadi Pak, komitmen Bapak nih terhadap rencana aksi Bapak tadi apa kira-kira Pak komitmennya? Ya tentu saja saya akan berusaha untuk mencarikan jalan atau solusi terbaik atas permasalahan ini, karena bagaimanapun sebagai CGP kita harus tetap melaksanakan tugas ya, pokoknya apapun kondisi harus beres begitu kan. BGP tidak mau tahu kan, harus selesai. Nah itu dia ya, komitmennya tetap saya coba sebisa saya Bu, cuman kadang ya itu dia meskipun mungkin BGP tidak mempertimbangkan kondisi real di lapangan gitu kan, ya itulah komitmen tetap harus saya coba laksanakan sebaik mungkin gitu Bu. Ya tadi kan sudah berkomitmen, rencananya memang sudah bagus itu Pak, yang apalagi yang nomor 3 tadi, karena kita lihat peluang ketercapaiannya ya itu sangat besar ya, karena bagaimanapun itu Pak sendiri yang koordinasi dan di lingkungan sekolah Bapak ya. Nah tadi juga jadi orang-orang yang bisa membantu Bapak dengan dukungan juga sudah disebutkan, yaitu kepala sekolah ya Pak ya, dan guru-guru yang lain, mungkin juga nanti perlu juga siswa juga pasti ya, tetap juga koordinasi sama tim BGP juga ya. Nah selanjutnya nih gimana perasaan Bapak setelah kita adakan diskusi ini Pak? Perasaan Bapak gimana? Perasaan saya masih ini sih Bu, masih sebenarnya bagaimana ya, sebenarnya berat sih harus dengan ya itulah bagaimana ya, saya tidak tahu juga bagaimana kegiatan kita ini dirancang, apakah memang betul-betul harus tidak ada toleransi sama sekali begitu kan, berhubung kita ini masih melaksanakan tugas pokok kita, tidak sebagaimana pelatihan-pelatihan lainnya. Pelatihan yang lain itu Bu kan, kalau kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang di bidang kesehatan,
di kepolisian, di perbankan itu kan setiap pelatihan pasti dengan meninggalkan tugas pokok. Itulah fungsi surat tugas. Kita diberi surat tugas mengikuti pelatihan itu kan berarti untuk diberikan dispensasi meninggalkan tugas pokok. Nah, sementara kita CGP ini pelatihan terus berjalan 6 bulan tanpa meninggalkan tugas pokok. Karena ini benturan antara tugas pokok dan tugas CGP ini yang memang kadang ya cukup berat gitu, Bu. Kita dituntut untuk melaksanakan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Ya, paling tidak mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa dilaksanakan dengan lebih tulus dan ikhlas, Ibu. Iya Pak, memang ya Pak ya, dalam proses coaching ini kan saya memang menggali potensi-potensi yang ada pada diri Bapak ya, dan itu memang sangat luar biasa ya. Ada sampai ada 3 pilihan solusi yang Bapak utarakan tadi, dan menurut saya memang itu sudah bagus sekali. Jadi bisa fokus ya Pak ya, dari fokus skala prioritas dan peluang yang terbesar yang dapat Bapak ambil. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau sebelum dan sesudahnya, kira-kira setelah coaching ini bagaimana tindak lanjut Bapak terkait hal tersebut? Oh iya, tindak lanjutnya itu tadi Bu, saya nanti hari Senin saya coba koordinasikan dengan kepala sekolah dan pihak sekolah. Mudah-mudahan sekolah mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan ujian sekolah. Semoga itu bisa tercapai, Bu. Amin. Semoga bisa tercapai sesuai rencana ya Pak ya. Jadi tugas CGP selesai, tugas prioritas kita sebagai guru di sekolah selesai. Jadi beres semuanya. Betul. Saya memang sudah tidak sabar Bu supaya bisa selesai CGP kita ini, Bu. Amin Pak. Ya Pak. Selesai dan lulus, Bu. Dong ya, kita masuk ya Bu. Karena kalau tidak lulus kan sayang juga Bu, kita sudah pesan baju kan, kalau tidak lulus kan nggak bisa dipakai bajunya Bu. Pakai aja Pak. Sudah pernah jadi CGP Pak ya. Insya Allah lulus. Pak, ya, potensi yang sangat luar biasa Pak. Bayangkan ya, dari kondisi yang seperti itu. Ini kan bukan kondisi kita ya, ini karena masalah kondisi waktu, keadaan, kondisi yang melibatkan beberapa pihak ya, bukan hanya kita ya. Nah, pihaknya itu banyak sekali, Bapak, kepala sekolah, guru-guru yang lebih utama itu siswa-siswanya ya. Tapi dengan begini Bapak, dengan hal bukan menghadapi hal seperti ini, Bapak sudah menemukan beberapa solusi yang saya kira ya itu memang sangat sudah luar biasa bagusnya tetap ya, gitu ya Pak ya. Semoga selanjutnya rencana aksinya berjalan sesuai rencana ya. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Saya rasa cukup Bu, mudah-mudahan terima kasih doanya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Sukses Pak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoga, mungkin cukup sekian ya Pak Tan ya, diskusi kita. Diskusi kita mungkin cukup sekian tentang kegiatan coachingnya. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Yoga? Bungkusnya Pak Yoga. Bungkus. Jadi lumayan menarik Bu Denti dan Pak Tan. Jadi percakapan juga lumayan mengalir dan memperoleh solusi, walaupun solusinya saya kira memilih yang terbaik di antara yang tidak baik.
Tetapi saya rasa memang suatu saat ada waktu di mana masalah itu memang harus kita pilih sebuah solusi di mana walaupun solusi tersebut merupakan bukan solusi yang terbaik. Nah, jadi untuk Bu Neti, sebelum menutup kegiatan ini, jadi saya akan mengajukan pertanyaan dulu sebagai bahan refleksi kita bersama. Jadi menurut Bu Neti, dari yang Bu Neti sudah lakukan tersebut, mungkin Bu Neti bisa melakukan secara singkat terkait apa yang sudah dilakukan dan yang sesuai dengan berdasarkan apa yang kompetensi yang Bu Neti secara spesifik yang ditentukan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Silakan. Baik Pak, menurut saya ya tadi saya sudah mendengarkan dan menerima semua apa yang disampaikan oleh Pak Tan ya sebagai coach ya, yaitu dalam masuk ranah riset ya, dalam kompetensi inti coaching saya yang saya sampaikan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan metode rasa, receive, appreciate, simulate, dan nah, saya juga ada memberikan apresiasi ya tadi ya, dengan merespon apa yang telah disampaikan oleh Pak Tan. Kemudian saya juga menyimpulkan ada tentang apa yang telah disampaikan Pak Tan, tentang solusinya, dan mengkonfirmasi ya, saya juga mengkonfirmasi tentang apa yang disampaikan oleh Pak Tan. Nah, tentunya tadi ini ya, saya berdasarkan percakapan untuk menyelesaikan pemecahan masalah, menyelesaikan apa pemecahan masalah yang mana telah saya lakukan sesuai dengan konsep kita Pak. Jadi saya sistematis tadi, saya awali dengan tujuan, ya. Kemudian identifikasi, yang saya lakukan dengan transaksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Ya, sangat baik sekali ya Bu Neti ya. Jadi ya, berdasarkan apa yang saya lihat juga tadi, saya dengarkan, maka memang saya sangat setuju apa yang sudah disampaikan ke Bu Neti. Pada dasarnya tindakan coaching tadi sudah memenuhi alur tirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi masalahnya, di mana masalah dari Pak Tan sendiri itu kan terkait pendampingan individu, yang mana pada dasarnya bentuk jadwalnya dengan pelaksanaan ujian sumatif baik SMA dan SMK. Nah, kemudian untuk rencana aksinya juga sudah dilakukan juga, di mana pertanyaan pembimbing yang dilakukan oleh Bu Neti itu sudah membimbing Pak Tan untuk memperoleh solusi-solusi yang saya rangkum tadi ada 3 solusi. Nah, kemudian sebagai bentuk tanggung jawabnya juga Bu Neti sudah menentukan komitmen yang Pak Tan akan lakukan, dan menanyakan yang terakhir itu menanyakan kapan rencananya pelaksanaannya akan dilaksanakan. Nah, yang saya cukup kagum, apresiasi yang setinggi-tingginya, di mana pas pelaksanaan coaching tadi, si coach Pak Tan tadi itu kan pada dasarnya menanyakan balik kepada coach, di mana kan terkait permintaan bantuannya untuk memilih 3 solusi tersebut. Tetapi Bu Neti dengan sangat baik, saya rasa tidak terpancing, itu merupakan juga salah satu kriteria untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot juga, di mana kita sebagai coach itu kan pada dasarnya bersikap harus netral, di mana tujuan kita itu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan agar si coachnya langsung yang berpikir untuk memilih dan mencari solusinya sendiri. Saya rasa cukup bagus ya Bu Neti ya. Terima kasih, sangat bagus sekali. Terima kasih juga. Kemudian yang terakhir Bu Neti sebagai penutup, ini kan ada 3 kompetensi ya, kira-kira yang sudah Bu Neti pilih kan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira untuk berikutnya Bu Neti akan mengembangkan kompetensi mana lagi? Mungkin berlanjut ke kehadiran penuh Pak. WhatsApp audio. Saya mungkin mencoba
menggali kompetensi inti coaching yang lain, Pak, seperti kehadiran penuh. Iya. Baiklah, memang jadi untuk berikutnya Bu Neti akan mengembangkan komisi untuk kehadiran penuh. Semoga berikutnya dapat meningkatkan Bu Neti dapat meningkatkan tindakan kompetensi tersebut untuk kehadiran penuh, dan tentunya semoga di antara kita bertiga ini semuanya juga bisa berhasil menerapkan secara tidak langsung menerapkan 3 kompetensi tersebut terhadap tindakan coaching yang nantinya akan kita laksanakan bersama. Saya rasa cukup mungkin untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk Bu Neti dan Pak Tan sebagai penutupnya. Ya, saya alhamdulillah kalau misalnya sudah bisa terlewati dengan baik ya sesi coaching ini, yaitu kompetensi inti dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin selanjutnya saya akan mencoba untuk kehadiran penuh agar lebih deep data yang saya dapatkan begitu. Seperti itu sih Pak Yoga. Terima kasih Pak Yoga, terima kasih Pak Tan atas kerjasamanya. Ya, terima kasih Bu Neti. Mungkin Pak Tan ada tambahan sebagai penutup? Saya rasa udah cukup bagus Pak Yoga. Saya rasa nggak perlu diulang lah untuk sesi yang pertama itu Bu Neti. Kita bungkus dah. Oke, jadi kita bungkus ya. Sekali lagi terima kasih Pak Tan dan Bu Neti. Jadi berikutnya kita lanjut ke sesi atau tahapan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.